Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Fauzia dari Bimba Nusaloka. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan belajar di luar kelas hari ke-17. Pertama itu pertanyaan tema kegiatan Bimba A, I, U, E, O. Yang A, jawablah pertanyaan mengenai kegiatan bermain baca-bacaan berikut ini. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Bermain baca-bacaan yaitu suatu permainan modul atau buku cerita dengan menumbuhkan minat baca pada anak sejak usia dini. Yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Sebelum kegiatan inti, biasanya kita selalu mengajak anak untuk bermain baca-bacaan yang sudah dikuasai oleh si anak, agar anak bisa menumbuhkan minat baca dari dalam dirinya sendiri. Motivator juga selalu harus memberikan reward kepada anak. 3. Apa tujuan kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya agar anak mudah tertarik dan senang dengan kegiatan bermain baca-bacaan, dan sehingga anak memiliki minat baca atau anak akan tumbuh minatnya dari dalam dirinya sendiri. Yang keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan sesering mungkin. Yang kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena di Bimba kita harus memprioritaskan bermain baca-bacaan agar anak senantiasa memiliki minat baca yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Dan di Bimba juga kita memiliki tujuan khusus untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak. Yang keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Kita sebagai motivator harus melihat afeksi anak, apakah anak tertarik dalam bermain baca-bacaan. Yang ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Motivator mengajak anak untuk bermain baca-bacaan secara bersama-sama. Tidak lupa motivator memberikan reward. Lalu kita selalu selingi dengan modul dikte atau tulis atau MTK gitu. Lalu setelah kita selingi dikte, nanti kita kembali lagi bermain baca-bacaan. Dan kedelapan, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan baca-bacaan? Dampaknya anak tidak akan mau bermain baca-bacaan, dan anak akan kesulitan, dan motivator juga akan tidak kita sebagai motivator juga tidak ingin si anak bosan berada di dalam kelas. Karena itu di Bimba kita menerapkan bermain baca-bacaan agar anak selalu tertarik bermain baca-bacaan. Yang B, mengenai kegiatan teori jam bandul berikut ini. 1. Jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Jam bandul merupakan bagian dari variation skill di mana varian skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar yang meliputi teori bandul. Ini merupakan kegiatan prioritas di mana kita mengutamakan bermain baca-bacaan. Contohnya, kita bermain baca-bacaan, lalu kita selingi dengan modul baca atau tarik garis.
bisa berhitung atau dite. Setelah itu kita kembali lagi bermain baca-bacaan. Jika si anak bosan bermain baca-bacaan, kita ajak lagi untuk menulis atau berhitung, dan begitu juga bolak-balik lagi, kembali ke baca-bacaan lagi, kembali lagi ke matematika, nanti balik lagi ke baca-bacaan, agar anak senang dan tidak mudah bosan. 2. Apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuannya agar anak tidak merasa bosan, anak juga semakin tertarik, bersemangat, dan antusias. 3. Kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Selama kegiatan kita mengajak anak bermain baca-bacaan terlebih dahulu. Setelah bermain baca-bacaan, kita ajak anak untuk bermain modul selingan seperti tulis, dikte, matematika, mewarnai. Yang keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Kita menerapkannya, motivator wajib mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara menyenangkan sesuai dengan kemampuan anak masing-masing. Lalu lakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak lama. Motivator juga fokus untuk melihat ekspresi afeksi anak, apakah anak senang atau belum. Yang kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Jika motivator tidak menerapkan jam bandul, maka selama kegiatan bermain sambil belajar menjadi tidak menyenangkan sehingga minat baca anak tidak akan tumbuh. Yang keenam, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Dampaknya anak akan mudah bosan, anak akan stres dan tidak memiliki minat bermain sambil belajar, dan anak juga merasa bosan, dan sehingga nanti si anak tidak memiliki minat untuk bermain baca-bacaan itu. Jadi kita harus selalu menerapkan teori jam bandul. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.